Bagaimana bisa ada orang yang mengaku kiai lalu mengatakan orang pelihara jenggot itu makin panjang makin goblok? Ini bagaimana ini dianggap seorang alim? Dari mana? Alim dari mana ini? Walaupun gelar titel S3-nya ada, percuma. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Jadi apa yang berlaku pada penyampaian Nabi SAW berlaku juga pada penyampaian para ulama, tapi ulama yang rabbaniyin, ulama yang benar-benar mengambil dari Nabi SAW. Lisannya selalu mengatakan qala Allah, qala Rasul, lalu mengambil contoh-contoh rincian dari para sahabat, dari tabi'in. Ini ulama yang sebenarnya faham semuanya. Ditanya masalah akidah bisa menjawab dan benar, punya dalil, argumentasi yang bagus. Ditanya masalah fikih bisa menjawab, ditanya masalah hadis bisa menjawab, ditanya masalah tafsir bisa menjawab, tanya masalah sejarah bisa menjawab, hukum warisan bisa menjawab. Memang dia faham. Nah, inilah alim yang sebenarnya. Kenapa saya titik beratkan ini? Karena di Indonesia ulama ini, gelar ini sangat murah, sampai akhirnya merusak citra ulama itu sendiri. Dengan gelar kiainya, dengan gelar ustadznya, dengan gelar apalah yang dipegang oleh atau digunakan untuk menghormati orang-orang yang dekat atau mengikuti ajaran Nabi SAW ini, akhirnya disalahgunakan oleh mereka. Malah mereka tampil membenci sunnah Nabi, mengolok-olok sunnah Nabi, mencaci maki sahabat Nabi. Ini dari mana ini? Dari mana bisa dikatakan ulama? Sementara kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Saya ingin garis bawahi satu hal, dan tolong teman-teman juga garis bawahi ini. Jangan menilai orang dari alimnya, faham agamanya dari titelnya. Tidak ada hubungannya sama titel tuh. S1, S2, S3 itu tidak ada hubungannya sama alim atau tidak alimnya dia. Dan perlu teman-teman tahu, saya sudah menjalani itu. Strata pasca sarjana S2 dan S3 itu bukan berarti dia tambah pintar sebenarnya, dia lebih pintar, bukan. Karena S2 sama S3 itu sebenarnya orang-orang sedang lebih terkerucut membahas bahasan tertentu saja. Dia punya spesialis tertentu. Misal dia masuk ke bidang fikih misalnya. Di fikih pun pada saat dia tulis tesis S2 misalnya, dia hanya menulis tesis S2 berhubungan dengan misalnya hukum sholat atau hal yang membatalkan sholat. Dia fokus, jadilah tesisnya dia, dapat gelar S2. Jadi bukan berarti dia langsung lebih pintar daripada orang-orang yang mungkin tidak punya sekolah formal. Tidak seperti itu pemahamannya. Karena ini ada citra ini di masyarakat kita. S3 juga sama, menyusun disertasi, masuk ke bidang tertentu, misal masuk di bab akidah, nyusun S3 di akidah. Nanti akan ada pengerucutan pengkhususan. Dia akan bahas disertasi masalah apa nih? Misal salah satu kelompok Islam, misal dia mau bicara masalah Mu'tazilah, dia mau bicara masalah Murji'ah, Jahmiyah. Ada kelompok-kelompok dalam Islam yang dia bicara lalu dia kerucutkan membahas cuma itu saja. Jadilah disertasinya. Berarti dia memang lebih terkerucut ke satu bidang. Bukan berarti langsung divonis lebih pintar. Ini salah ini. Karena orang-orang liberal sekarang dan orang-orang sekuler yang menggunakan, menunggangi nama keislaman, gelar-gelar S2, S3, kiai, haji, ini ditunggangi semua ini untuk menipu masyarakat. Akhirnya kesannya dengan profesor, doktor, atau dengan doktor, atau dengan kiainya, maka dia boleh menyampaikan fatwa semaunya. Ini bagaimana caranya nih? Bukankah di Indonesia kita temukan banyak kiai yang ngawur? Saya katakan ngawur, luar biasa. Bagaimana bisa ada orang yang mengaku kiai lalu mengatakan orang pelihara jenggot itu makin panjang makin goblok? Ini bagaimana ini dianggap seorang alim? Dari mana? Alim dari mana ini? Walaupun gelar titel S3-nya ada, percuma. Gimana caranya Nabi SAW menyunahkan lalu dia bilang goblok? Berarti yang memerintahkan itu adalah Rasulullah SAW, dianggap goblok. Ini gimana ini? Dan lucunya yang bicara itu ayahnya berjenggot gitu. Dianya pada saat masih sekolah di Mekah itu berjenggot gitu kan. Ini aneh. Dia memimpin sekarang organisasi, pimpinannya yang membentuk itu berjenggot. Subhanallah.
Terlepas daripada itu memang agama memerintahkan. Ini gimana bisa dikasih gelar kiai ini? Gimana bisa dapat gelar seorang alim? Jauh sekali itu. Sangat jauh. Kalau tidak melaksanakan saja, perlu teman-teman tahu ya, para ulama hadis ya, meriwayatkan hadis, perawi hadis ya. Misal si A meriwayatkan dari si B dari si C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini si A, B, C ini, itu biografinya lengkap di kalangan ulama. Nggak ada perawi hadis nggak ditahu biografinya. Siapa namanya, lahir di mana, bagaimana dia menuntut ilmu, sejarah hidupnya dari kecil, ada semua. Siapa guru-gurunya, pada saat dia pun mengajar, siapa murid-muridnya, dan bagaimana pendapat ulama tentang dia yang semasa sama dia dikasih. Baru dia dapat predikat alim tuh. Ada pengakuan, ditahu siapa gurunya, siapa muridnya. Dan kalau ada perawi hadis ya, orang yang sudah dianggap ilmu hadisnya sudah bagus, bisa menyampaikan tentang Nabi SAW, pernah makan berdiri saja, makan berdiri, makruh hukumnya ya. Pernah minum berdiri makruh, itu hadisnya sudah dipertanyakan tuh. Makruh loh ini hukumnya. Tapi sudah dipertanyakan, kenapa dia berani melanggar sunnah Nabi yang dia tahu itu makruh, padahal dia boleh duduk, kan itu. Bayangin sampai begitu. Bahkan ada sebagian ulama yang menilai kalau hadisnya sahih bisa jadi hasan, turun, hanya gara-gara dia makan berdiri. Bayangin ini. Tercoreng sedikit muru'ah namanya, kehormatan agamanya sudah turun tuh kualitasnya. Jadi kalau yang betul-betul yang hadisnya sahih itu karena sanadnya si A, B, C dikasih julukan apa? Thiqatun, terpercaya, nggak pernah dusta seumur hidup. Thiqah itu namanya. Thiqah itu terpercaya. Dari kecil sampai dia menjadi ulama sampai mati nggak pernah dusta seumur hidupnya. Itu baru namanya thiqah. Thabtun, dikatakan thabt itu betul-betul menguasai apa yang dia sampaikan dari Nabi SAW per letter sama. Hafalannya nggak pernah meleset. Hafidh, menghafal dengan sangat kuat. Harus berkumpul padanya itu. Itu baru dianggap seorang alim tuh. Ini subhanallah, baca Quran aja belum tentu benar, orang baca hadis aja asal ngomong saja. Bukan cuma itu, ngolok-ngolok hadis. La ilaha illallah. Ini bagaimana ini? Inilah yang membuat umat Islam di Indonesia ini jadi tambah terpuruk. Kalau orang seperti ini memimpin, bagaimana? Muncul lagi istilah ada Islam Nusantara. Ini orang-orang yang pelihara jenggot, orang-orang yang terapkan pakaian-pakaian seperti pakaian Muslim, pakaian negara Arab, itu Islam, itu Arabisasi, dia bilang. Arabisasi, itu bukan Islamisasi, bukan mengislamkan orang tapi mengarabkan orang. Subhanallah. Bagaimana bisa? Nabi kamu orang apa memang? Orang Arab memang. Itu. Allah sudah takdirin begitu. Jadi kalau kita mencontohi pakaian yang ada sekarang dan merupakan simbol Islam, tidak ada sesuatu yang jadi masalah situ. Apa masalahnya? Tertariklah kemana-mana, termasuk cadar itu adalah tradisi orang Arab, termasuk ini. Jadi ditariklah. Kita ini orang Nusantara harus sendiri punya Islam. Kalau gitu semuanya diganti nih. Kalimat la ilaha illallahnya, azannya nanti diganti bahasa Melayu, semua nih. Al-Quran diganti bahasa Melayu. Jadi nggak usah ngaji pakai alif lam mim dzalikal kitab, jangan, pakai bahasa Indonesia aja. Dan itu sudah terjadi di Turki dulu, di tangan Kemal Atatürk. Ini mau ditarik ke Indonesia nih. Dia mengubah azan jadi bahasa Turki, dia mengubah semua dari bahasa Turki, semua berubah nih total. Orang jauh dari Islam. Ini subhanallah, dari mana bisa dapat gelar alim orang begini nih? Ini nggak boleh, harus diingatin dan tidak boleh dengar fatwanya. Tidak boleh. Ini bukan alim, nggak layak, nggak bisa gitu. Orang alim itu yang benar, begitu ditanya hukum, qala Allah, qala Rasul, tidak tahu, maaf saya tidak tahu. Belum dikerjakan, tidak diolok-olok. Imam Malik rahimahullah didatangi seseorang bertanya begini, wahai Imam, apa hukumnya bebasin budak? Imam Malik nggak jawab sebulan. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, nggak jawab sebulan. Lalu setelah sebulan Imam Malik tanya, mana yang bertanya bulan lalu tentang fadilah bebasin budak? Muridnya angkat tangan, saya Imam. Kata Imam Malik, fadilahnya begini.